Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 10, 3, 2, 1. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara, karena ini saya tahu ada Pak Demo di sini dan Ibu, jadi mesti Bapak Ibu ya. Kalau anak muda semua ya saudara-saudara. Baik, saya memberikan judul buat khotbah saya malam ini adalah "Following Jesus Makes Life Extraordinary." Itu di dalam bahasa Sanggernya. Ya. Di dalam bahasa Indonesianya, mengikut Yesus menjadikan hidup luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa? Betul? Betul. Karena kalau saudara bisa lahir di dunia, artinya saudara adalah pribadi yang luar biasa. Karena kelahiranmu itu bukan saja karena kita spesial di hadapan Tuhan, tapi dunia kedokteran sendiri mengakui bahwa orang atau seorang bayi jadi itu luar biasa. Ya. Di sini ada yang di bawah 17 ya, semua sudah di atas 17. Memang ada adik kecil. Tapi tahu, saudara pernah lihat di YouTube ada video yang permisi, tapi video menunjukkan bagaimana sperma membuahi sel telur. Ya. Nah, itu ditunjukkan memang ilustrasi, mungkin pakai AI atau apa. Tetapi saudara ditunjukkan bahwa waktu suami istri berhubungan terjadi ejakulasi, itu saudara tahu bahwa ada jutaan sperma yang dikeluarkan. Jadi ada jutaan sperma itu berlari untuk siapa yang pertama sampai di sel telur dan membuahi. Itu sebabnya saudara bisa jadi malam ini, atau saudara jadi waktu di kandungan ibumu, engkau adalah luar biasa. Amin. Karena sperma yang berhasil itu dia adalah pemenang. Jadi saudara ini pemenang. Coba teman-teman bisa bilang, "Kamu ini pemenang." Karena kadang-kadang kita terlalu banyak kalah dengan masalah kehidupan, ya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah jodoh, ya, masalah wajah, masalah kulit, ya. Saya pernah membaca di Jepang ada seorang bunuh diri, anak muda bunuh diri karena wajahnya penuh dengan jerawat. Ya. Bunuh diri karena tumbuh jerawat di muka, bukan penuh, satu jerawat tumbuh, dia stres dan dia bunuh diri di Jepang. Ya, padahal ada ungkapan bilang bagaikan langit tanpa bintang, demikianlah muka tanpa jerawat. Makin banyak jerawat, bintangnya banyak. Nah, saudara, artinya kembali kepada apa yang saya ingin kita belajar, bahwa ada sesuatu yang penting. Kita mesti sadar dosa merusak manusia, dosa menghancurkan manusia, ya, citra diri manusia, banyak hal dalam kehidupan manusia, berkat-berkat yang Tuhan sediakan
disediakan, dihancurkan oleh dosa. Itu sebabnya saya dan saudara sekalipun jadi orang Kristen masih menderita karena kita masih hidup di dunia yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain kita tahu bahwa Yesus sudah datang untuk mati bagi engkau. Amin. Mati bagi saya dan saudara sehingga kita dipulihkan. Itu sebabnya bukan saja kita jadi atau lahir itu spesial, hidup kita di dalam Tuhan itu juga spesial. Amin. Artinya Tuhan mau saudara itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, setia dengan Tuhan. Amin. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Biar saudara hebat, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bukan berarti saudara tidak. Kalau berkata Pak Pendeta, melihat itu orang Cina ditambang itu doang ateis semua atau doang agama nenek moyang mereka. Tapi mereka kaya. Ya punya waktunya. Daud sendiri bingung dengan itu. Tapi dia berkata dalam Mazmur bahwa waktu aku masuk di tempat kudus, aku melihat bahwa mereka ditempatkan di tempat-tempat yang licin. Artinya, saudara, saya dan saudara, kenapa kita mesti ikut Tuhan sungguh-sungguh? Karena ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan rancangkan. Amin. Kalau saudara meneliti Alkitab, Petrus ini bukan orang sembarang. Ya, Petrus adalah pengusaha ikan asin di Danau Galilea. Dan itu dia punya teman-teman itu teman bisnisnya, yang akhirnya jadi murid Yesus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka sepanjang malam tidak dapat ikan. Bayangkan, mereka pengusaha sudah biasa Danau Galilea tapi tidak dapat ikan. Ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa usaha kita, kerja keras kita, saudara-saudara, kalau tanpa Tuhan satu waktu bisa hancur. Amin. Kalau tanpa Tuhan kita tidak kuat menghadapi dunia di depan kita, makin susah. Ya, saudara lihat dolar saja terus menanjak naik. Ya, Menteri Keuangan bilang nanti dolar akan turun lagi menjadi 15.000. Tapi banyak orang tidak percaya karena situasinya tidak ada potensi untuk dia bisa turun. Nah, keadaan dunia di depan kita makin sulit. Bagaimana supaya kita kuat dan kita melihat kemuliaan Tuhan? Hanya ada satu cara, yaitu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kita ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan malam ini. Ya, mengikut Yesus menjadikan, yang pertama kita belajar, mengikut Yesus menjadikan hidup luar biasa. Dengan engkau lebih dalam di dalam Tuhan, maka engkau akan diberkati luar biasa. Karena yang kita butuhkan, saudara-saudara, ya, yang kita butuhkan di tengah dunia ini bukan saja berkat jasmani. Ya, saudara jangan berpikir, ya saya yang penting saya banyak uang. Orang banyak uang belum tentu bahagia. Kalau saudara mungkin generasi saudara tidak, tapi saudara bisnis beliau masih sampai sekarang, ya. Lin Xiaoliang itu pemilik daripada BCA, beberapa perusahaan besar itu. Dia satu waktu, saudara-saudara, dia duduk bersama dengan almarhum pendeta Octavianus, seorang penginjil dunia yang punya sekolah di Batu Malang. Waktu duduk sama-sama dalam satu acara besar, dan pendeta Octavianus tanya dia, Pak Lim Xiaoliang, saya hanya mau tahu saja, apakah Bapak orang yang kalau malam tidur bisa tidur dengan baik, bisa tenang? Dia bilang, jujur Pak, saya nggak bisa tidur malam seringkali. Karena pikiran saya, perusahaan saya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Maluku, ada di NTT, ada di Papua. Saya nggak bisa tidur. Padahal dia termasuk orang terkaya di Indonesia. Artinya, saya dan saudara harus sadar bahwa kekayaan uang tidak menjadi
kita bahagia. Kenapa? Kenapa? Karena manusia itu kan tidak terdiri dari tubuh saja. Uang itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kan. Saudara makan, saudara berpakaian yang bagus, ya, saudara bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu kebutuhan tubuh kan, kesenangan tubuh. Tapi kita terdiri dari kalau kita belajar teologi apa yang disebut dengan trikotomi. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Untuk mendapatkan ketenangan, perasaan kita tenang, hanya ada satu cara, yaitu kita dekat dengan Tuhan. Amin. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, kalau tanpa Yesus, tidak peduli gaji saudara di iwit berapa, tidak peduli kedudukan saudara di iwit berapa, tapi saya berani berkata, saudara tidak akan bahagia. Karena yang bisa menenangkan jiwa ini hanya Tuhan. Amin. Nah, kita belajar dari Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas di sini bahwa Petrus dan teman-temannya sudah bekerja keras sepanjang malam. Karena mereka pengusaha, mereka tidak hanya sekedar cari ikan untuk makan, tapi mereka adalah pengusaha ikan. Dan lalu kita mengatakan bahwa mereka bekerja keras. Saya coba untuk melihat kata Yunani untuk bekerja keras. Itu berasal dari kata kopeaho. Kopeaho itu bukan saja bekerja keras, tapi kopeaho juga mempunyai arti bersusah payah. Jadi Petrus dan teman-teman ini sudah susah payah kerja, tapi Alkitab mengatakan mereka tidak dapat apa-apa. Artinya bekerja keras saja tidak menjamin kita diberkati. Amin. Tidak menjamin kita bahagia, tidak menjamin kita menikmati hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bahkan kata kopeaho juga mempunyai arti kehabisan tenaga. Ya, kemarin saya di Weda dan saya hormati ke Kalvagi Nabas Weda, dan ada seorang anak muda juga kerja di IWIB. Saya tanya dia, kamu kerjanya seperti apa? Dia bilang, masuk shift 1 hari ada 3 kali, ya. Nah, kadang-kadang saya masuk sore dan pagi baru saya pulang. Saya bilang, wah, jadi sepanjang malam itu kamu kerja? Dia bilang, iya Pak, ini kan luar biasa. Saudara-saudara, manusia itu kan harus tidur. Tapi ada mungkin di antara saudara itu kan begitu, kerja shift malam, pulang itu capeknya luar biasa. Saudara seperti kehabisan tenaga, tapi habis bulan habis juga. Karena mesti bayar kos, mesti makan, mungkin makan di iwit mahal, saudara-saudara. Sudah bisa kehabisan tenaga juga. Saudara bisa bingung, saya mau kerja, pulang di kampung tidak bekerjaan, tahan di sini, hasilnya juga seperti tidak jelas. Bagaimana? Saya tidak mengatakan saudara Tuhan kemudian tidak ada masalah. Tidak. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mereka juga berkata mereka tidak menangkap apa-apa. Bahasa Yunani yang dipakai adalah kata lambano, merebut atau mengumpul. Jadi tidak ada yang dikumpulkan. Kerja keras sepanjang malam bertahun-tahun tidak bisa ada hasil. Nah, saya mau katakan kepada saudara, saya belajar dalam hidup saya bahwa jumlah gaji tidak menentukan kita diberkati. Ya. Karena saya pernah ada dalam situasi saya bahkan tidak punya gaji, tapi saya diberkati Tuhan. Ya. Artinya Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberkati kita. Yang penting kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Karena kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, mengikuti Dia, taat kepada Dia, maka saya dan saudara akan melihat luar biasa. Dan kalau saudara membaca tadi, tidak membaca tadi, Yesus berkata, ya, lebih dalam lagi, dorong perahu lebih dalam lagi. Saya coba untuk melihat kata lebih dalam dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai adalah batos. Batos itu bukan sekedar lebih dalam.
itu, dia orang Galilea, dia tahu ikan tidak dapat memang, dan sudah tahu bahwa ini sudah siang hari. Orang cari ikan itu malam hari, ya betul? Karena ikan biasanya keluar dari lubangnya itu malam hari. Ya, kalau saudara datang siang hari, ikan sudah kembali sembunyi. Tapi Alkitab mengatakan Yesus sungguh mereka bertolak lebih dalam. Waktu mereka bertolak lebih dalam, kita tahu bahwa kemudian mereka mendapatkan hasil. Ya, ini kan luar biasa. Bahkan kata Patrus itu mempunyai arti hal-hal yang dalam tentang Tuhan. Wow. Jadi ini tidak sekedar mempunyai arti perahunya lebih dalam, tapi juga mempunyai arti saudara harus lebih dalam di dalam Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya sekedar ikut Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara seperti itu, saudara tidak dalam di dalam Tuhan. Saudara gampang untuk jatuh. Ya, gampang untuk tinggalkan Tuhan, gampang untuk malas bergereja, beribadah kepada Tuhan, karena saudara tidak merasakan apa-apa. Ya, hanya orang yang dalam di dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, baru dia akan sungguh-sungguh. Ya, beberapa kalau salah tahun lalu heboh dengan Meske dengan Mince. Ya, saudara pasti pernah nonton kan? Tapi di situ agak panjang, cuma mereka bercakap-cakap dan mereka bilang, wow, sekarang di Halmahera Tengah itu heboh dengan Jawibwit, ya. Dan saya kaget karena Jawibwit adalah janda weda pirang. Ya. Kalau saudara tidak dekat Tuhan, nanti apa-apa. Nah, saya juga tidak tahu, saya kaget kalau saya perhatikan, saya tergabung di grup IWIB juga, saudara. Dan grup IWIB itu sudah menjadi bukan lagi berita pekerjaan, tapi berita relakor, berita perselingkuhan, macam-macam. Ya. Tapi saudara, kalau saudara tidak di dalam Tuhan, akhirnya saudara mungkin meninggalkan istri, tujuannya kerja di IWIB untuk kumpul uang, untuk memberkati istri dan anak-anak, akhirnya habis. Ya, karena memang tanpa Tuhan kita ini tidak kuat. Jangan bicara orang luar, orang Kristen juga tanpa Tuhan tidak kuat. Saya mau bilang, ya, itu sebabnya saudara jangan kaget kalau pendeta juga bisa jadi. Karena pendeta juga manusia, ada daging. Nah, hanya dengan Tuhan kita mampu, kita kuat. Tapi bagaimana? Apakah cuma ibadah? Saya percaya tidak. Kita harus lebih dalam, kenal Tuhan, mengalami Tuhan, mencintai Tuhan. Dan waktu kita mencintai Tuhan, kita mulai dekat dengan Tuhan, kita mulai jaga kehidupan ini, karena Roh Kudus akan menolong kita. Saya berani bilang kepada pencobaan bagi kita dalam generasi ini, atau zaman ini luar biasa. Karena saudara bisa tidak kemana-mana, saudara juga bisa jatuh dalam dosa persinahan, karena teknologi menolong kita untuk bisa berbuat dosa. Di kamar saudara yang penting ada paket internet. Artinya kita ini tidak kuat tanpa Tuhan. Kita harus masuk lebih dalam, ya, masuk lebih dalam untuk mencintai Tuhan. Dan waktu kita masuk lebih dalam mencintai Tuhan, kita kuat, kita menang. Ya, karena saya berani bilang, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Ya. Saya dalam sekitar 2 tahun belakangan ini Tuhan bawa saya untuk meneliti tentang penyembah mesbah di hadapan Tuhan. Dan makin meneliti saya begitu kagum dengan ada 2 tokoh di Alkitab, yaitu yang pertama Daud, saudara. Daud adalah raja, ya. Dia bukan imam, dia bukan nabi, dia adalah raja. Memang ada yang berkata Daud punya karunia nabi karena dia bernubuat. Daud punya karunia imam karena dia bisa makan roti imam. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kita tahu kenal dia raja. Dia politisi. Kalau zaman sekarang orang selalu menganggap politisi kotor.
Tetapi saudara perhatikan, Daud itu luar biasa mencintai Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya, saudara-saudara, saya kaget waktu saya menemukan ayat dalam Mazmur 119 ayat 164 ayat 164. Dia berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara bayangkan, dia bisa berkata 7 kali sehari. Dulu saya pikir Daud ini sedang bicara secara hiperbola. Maksudnya ya biasalah, kalau kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, orang tanya kamu berdoa bagaimana? Oh, saya berdoa tiap hari, tiap saat malah saya berdoa. Tapi itu cuma hiperbola, kadang-kadang kita berdoa cuma 3 menit, 1 menit. Tapi waktu saya teliti Daud, kenapa Daud diberkati luar biasa? Kenapa Daud dari seorang yang tertolak, seorang yang ditolak oleh keluarga, bahkan diperkirakan dia adalah anak angkat. Kalau saudara Mazmur 27 ayat 10 dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Nah, itu menunjukkan bahwa dia anak angkat dari Isai. Dan dia tertolak. Tapi kenapa hidup Daud luar biasa? Karena dia mencintai Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia memulai penyembahan itu bukan di bait Allah atau di kemah Daud atau di kemah suci. Dia memulai penyembahan itu di padang penggembalaan. Dia menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan waktu ditulis 7 kali sehari, saya bilang, wow, pendeta banyak juga tidak bisa begini. Tapi Daud, ya baru saya temukan saudara, waktu dia menjadi raja, dia membentuk imam pemuji. Khusus untuk pemuji itu dia ada dikumpulkan 288 orang. Dari 288 orang itu dia bagi menjadi 24 kelompok. Satu kelompok 12 orang untuk memuji Tuhan setiap hari. Dia biayai mereka untuk memuji Tuhan. Tiap hari satu kelompok 1 jam, kelompok berikut 1 jam. Jadi waktu dia berkata 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Mungkin Daud waktu bangun pagi dia cuci muka atau dia mandi, kemudian dia ikut satu kelompok, dia menyembah Tuhan. Kemudian selesai dia makan pagi, sarapan pagi, kemudian dia ikut satu kelompok menyembah Tuhan. Kemudian dia rapat dengan dia punya para menteri, para pejabat di kerajaannya. Selesai rapat dia ikut 1 jam. Jadi sepanjang hari 7 jam. Seorang raja memuji menyembah Tuhan 7 jam. Saya dan saudara apa? RT saya tidak kan? Kenapa kita tidak ada waktu untuk memuji Tuhan? Dibikin diri. Coba kalau dulu makan roti 5 jam nggak rasa. Tapi seringkali kita punya banyak alasan. Dan akhirnya kita tidak dalam di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita yang seperti orang Kristen pinggiran, gampang untuk jatuh, tidak diberkati, bertahun-tahun itu Tuhan begitu saja jatuh baru. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh dalam. Saudara tidak bahagia, bukan saudara salah, bukan karena saudara kurang bahagia. Saudara kurang dekat dengan Tuhan saja. Ada ungkapan mengatakan kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Menyembah itu bukan masalah saudara datang di patung di pohon untuk menyembah. Menyembah itu adalah sesuatu yang saudara dahulukan dan utamakan dalam hidup. Kalau saudara utamakan uang, saudara sedang menyembah uang. Kalau saudara mengutamakan pekerjaan, saudara sedang menyembah pekerjaan. Ya, sesuatu yang kita dahulukan itu menyembah. Nah, Tuhan mau untuk kita menyembah Dia. Saudara baca tentang Daniel. Daniel juga adalah seorang yang menyembah Tuhan. Ya, dia Alkitab mengatakan 3 kali sehari. Wow. Padahal dia hidup atau menjadi pejabat atau orang kedua di Babelonia. Itu saudara-saudara satu kerajaan adidaya pada zaman itu. Saya membaca satu buku tafsiran yang cukup tebal. Di situ dikatakan bahwa raja berganti
4 kerajaan berganti. Kalau sudah baca Babilonia, Media, Persia, Media, Persia. 3 kerajaan berganti. Kalau tidak salah ada 8 raja berganti juga. Tapi Daniel tetap menjadi orang kedua. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Tuhan, bukan manusia. Kalau sudah lihat banyak pejabat di pemerintahan Indonesia secara khusus, kalau ganti presiden, gantilah semua pejabat. Tapi Daniel tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat dia. Dia tahu Tuhan mengangkat dia, itu sebabnya ada surat keputusan bahwa orang tidak boleh menyembah selain Allah. Dia tidak peduli karena dia tahu yang mengangkat dia. Resikonya adalah kematian, tapi Daniel tidak tahu. Kalau saudara dahulukan Tuhan, tantangan masalah boleh ada, tapi ujungnya saudara akan menang. Ujungnya saudara akan keluar sebagai pemenang. Karena itu ikut Tuhan, jangan ikut asal-asalan. Iya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak saudara, saya tidak akan lihat sesuatu. Ya, saya berani bilang, saya malam ini bisa berkhotbah dari tempat ini karena saya ikut Tuhan sungguh-sungguh itu mulai SMP. Tuhan itu selalu ingat apa yang kita perbuat. Kali kami keputusan itu sungguh-sungguh. Saya suka ikut nonton podcastnya beberapa seperti Melani Ricardo dan dia tetangga kita itu, wah mereka wawancara artis-artis yang cinta Tuhan dan saya kagum. Artis-artis mencintai Tuhan. Satu kali saya nonton Melani Ricardo sedang podcast dengan Bogol, saudara-saudara. Dan saya mungkin sudah lihat Bogol karena lucu. Tapi bagi saya Bogol mencintai Tuhan luar biasa. Dia berkata bahwa saya sampai sekarang karena dia di PDI, saudara-saudara. Dia bilang salah satu ciri dari orang PDI adalah pistol. Dan dia jam 3 pagi setiap hari itu pistol. Dari seorang yang tidak punya masa depan di Sangir, Tuhan bisa bawa ke Jakarta. Dan dia stand up comedy yang paling mahal di Indonesia. Tapi dia mencintai Tuhan. Bahkan sesuatu yang luar biasa, dia setia perpuluhan sampai sekarang. Wow, jangan, ya, luar biasa. Ya, dia bilang begini, dia cerita. Waktu dia punya gaji masih, penghasilan masih 10 juta, dia rajin sekali kasih perpuluhan. Satu waktu dia main film, kemudian dia didapatkan bayaran 400 juta. Perpuluhannya 40 juta. Dan dia bilang begini, waktu aku mau kasih keluar 50 juta, dia pikir, wis banyak ini. Ya, jadi dia bilang kalau gitu kita mau bekerja. Jadi dia 4 bulan saudara-saudara tak mau bekerja. Karena dia bilang, aduh kalau kita pergi nanti lagi dia minggu malam kita harus pakai keluar lagi. Jadi satu malam dia bilang waktu dia misal Tuhan datang kepada dia dan Tuhan berkata, jadi kamu mau hitung-hitungan dengan saya? Dan dia kaget suara Tuhan dia, lutut dia menangis dan dia bilang saya bertolak malam itu. Ya, dan dia bilang hari Minggu akhirnya bawa perpuluhan 40 juta. 2 minggu kemudian dia lihat ibu gembala pakai barang emas. Dia bilang minta ampun kita perpuluhan dan juga balas beli barang emas. Tapi dia bilang jangan urus, karena saudara sedang kembalikan itu kepada Tuhan. Mau gembala mau beli rantai masker, apa masker, rantai apa biasa jadi urusannya. Tugas kita adalah taat kepada Tuhan. Amin. Ya, karena waktu kita taat, kita akan lihat sesuatu yang dasar. Yang kedua, kalau kita belajar Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa. Tuhan tidak berhenti atau Tuhan tidak punya tujuan saja untuk memberkati kita. Tapi yang kedua adalah mengikuti Yesus, menjadikan hidup luar biasa. Karena hidup kita akan mencapai destiny Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, apa itu destiny? Destiny itu semacam takdir atau penentuan Tuhan. Tapi destiny kita orang Kristen itu tidak sama dengan agama lain. Karena agama lain destiny atau takdir itu adalah yang memang anak ini sudah
Dan tujuan Tuhan bagi saya dan saudara adalah Tuhan mau supaya hidup kita itu jadi kesaksian. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa. Daud berkata bahwa bagi banyak orang aku menjadi tanda ajaib. Wah, ya, tepuk tangan di sana. Engkau adalah tanda ajaib dari Tuhan. Karena memang kita akan menjadi itu. Itu tujuan Tuhan. Supaya saya dan saudara, saya mau bilang kepada saudara, saya sudah umur jalan 59. Saya sudah tua. Tapi saya yakin, seringkali dalam doa-doa penyembahan saya menyembah Tuhan. Tuhan menaruh bahwa apa yang engkau mimpi itu belum seberapa. Tuhan punya mimpi yang lebih besar. Ya. Seringkali kita punya mimpi, Tuhan saya, yang penting saya punya rumah. Tuhan ingin memberkati engkau lebih. Saudara, apakah itu Alkitabiah? Alkitabiah. Perhatikan Yusuf. Yusuf mimpi jadi raja. Tapi raja di mana? Mimpi pertama ada 2 bekas gandum datang menyembah dia. Dan ditafsirkan jelas bahwa itu adalah saudara-saudara yang datang menyembah dia. Mimpi kedua adalah 11 bintang, matahari dan bulan datang menyembah dia. Itu papa mama. Jadi ini mimpi jadi raja dalam keluarga, betul tidak? Yang luar biasa, mimpi itu adalah mimpi yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Abraham dan keturunannya, atau kemudian Ishak dan Yakub dan keturunan, mereka tidak punya kerajaan. Betul nggak? Mereka bukan orang yang kocar di PT raja, jadi dia akan jadi raja. Nggak ada. Mereka ada suku nomaden yang berpindah-pindah dari Kasdim pergi ke Kanaan, ada kelaparan pindah di Mesir, kemudian ada yang pindah ke daerah Filistin, pindah-pindah, mereka tidak punya kerjaan. Jadi ini mimpi, kalau logika itu mimpi kosong. Yusuf punya mimpi untuk hanya ada dalam keluarga menjadi raja, tapi Tuhan punya mimpi, dia akan jadi perdana menteri di kerajaan terbesar di dunia saat itu, yaitu Mesir. Tuhan punya mimpi. Tapi saudara dan saya harus belajar dari Yusuf. Destiny Tuhan atau tujuan Tuhan itu perlu proses. Namanya kali kita ini gak suka proses. Ikut Tuhan, ya, melayani Tuhan, kok seperti tidak dihargai, kemudian malas. Sudah melayani Tuhan atau melayani dunia, atau melayani pendeta atau lembaga? Enggak, melayani Tuhan. Mau dihargai karena yang penting Tuhan senang. Betul? Nah, Tuhan akan proses saudara. Dia akan bentuk saudara untuk saudara siap. Kenapa Yusuf bisa kelola kekayaan Mesir untuk menghadapi kelimpahan 7 tahun dan kelaparan 7 tahun? Kenapa bisa? Karena dia Tuhan harus bawa ke Mesir, ke rumah Potifar untuk belajar manajemen, mengelola. Mulai dulu mengelola para pembantu. Potifar adalah orang kaya pada waktu itu, jadi dia punya banyak pembantu. Yusuf belajar manajemen. Kemudian difitnah, masuk penjara, di penjara juga dia belajar. Jadi untuk mencapai destiny Tuhan, tujuan Tuhan yang besar itu, Tuhan memproses kita. Karena itu saudara harus tanam dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu, karena firman Allah berkata bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan bilang, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, karena saya bicara begitu, saya SMP ikut Tuhan sungguh-sungguh, kemudian cucu saya juga jatuh dan tinggalkan Tuhan. Karena gereja di desa saya, gereja Pentakosta Karismatik, gereja Pertobatan tutup, jadi saya akhirnya mundur dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tahun 98 Tuhan bawa saya kembali dalam pertobatan. Tahun 90 saya berangkat untuk kuliah di Jawa.
tanpa dukungan apapun, hanya berjalan dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jadi saya mau bilang buat saudara bahwa hidupmu Tuhan punya mimpi yang lebih besar. Belum apa yang dia alami itu belum seberapa. Ya, saya berani bilang begitu karena saya juga melihat itu dalam hidup saya. Tuhan masih punya rencana yang besar. Dia punya mimpi yang besar bagi hidup kita, bagi masa depan kita. Tapi dia menunggu saya dan saudara untuk sungguh-sungguh dengan orang yang sungguh-sungguh dengan dia. Pada akhirnya dia akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke Babel sebagai budak. Zaman itu budak tidak punya masa depan. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan angkat polos. Tadi saya sudah bicara tentang Daniel. Artinya, saya dan saudara yang perlu adalah kita lebih dalam dengan Tuhan dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan merancangkan rencana yang terbaik. Yeremia 9:11 berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rencana kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan hari depan yang tidak terlihat. Nah, itu terjadi dengan Daniel. Kalau waktu itu mereka sedang dibuang ke Babel. Tuhan tidak pernah gagal. Saya tidak tahu malam ini saudara sedang berhadapan dengan pergumulan apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ingin bahagia, saudara ingin diberkati, saudara ingin sukses, hanya ada satu cara: ikut Tuhan sungguh-sungguh. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Bahkan saya mendorong saudara membangun mesbah pribadi. Mungkin kalau berkata pendeta tidak tahu bagaimana teknologi sekarang menolong kita. Saya sendiri menonton banyak kesaksian. Artis-artis sekarang juga pakai YouTube. Saudara bisa ketik 30 menit penyembahan. Saudara ikut menyembah. Saya juga pakai itu. Ya, ada 1 jam menyembah. Gunakan itu. Jangan mulai dulu 1 jam. Mulai dulu menyembah Tuhan 30 menit. Saudara, saya berani berkata, kalau saudara sungguh-sungguh lihat bagaimana Tuhan akan mulai mengarahkan kehidupan saudara. Beberapa tahun lalu ada buku yang sangat booming. Judulnya adalah The Purpose Driven Life. Hidup yang diarahkan oleh tujuan. Ada tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tapi Tuhan harus membentuk kita, mengarahkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi ambil komitmen untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan lihat luar biasa. Karena itu, mari kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya akan mengakhiri dengan ada satu kesaksian yang luar biasa, saudara-saudara, yang saya nonton di video. Ya, saudara-saudara, itu adalah cuplikan suatu penghargaan KMA Golf Awards. Ya, itu penghargaan untuk artis hip hop Kristen. Dan seorang dia punya nama cuma singkatan karena biasanya penyanyi hip hop itu ada nama mereka suka disingkat. Namanya adalah KB. Ya, KB bersaksi saudara. Waktu dia lahir, dokter berkata bahwa anak ini tidak bisa bicara. Anak ini tidak bisa bicara. Bahkan kalau dia bisa pun dia akan tidak lancar berbicara. Tetapi mamanya berkata kepada dokter, saya percaya Tuhan akan buat dia berbicara dengan baik. Dan Kevin bersaksi bahwa dia pernah tinggalkan Tuhan, tapi mamanya terus berdoa. Dan dalam kesaksiannya dia berkata, dia berterima kasih karena dia mendapatkan penghargaan. Dia artis hip hop Kristen, ya, karena doa mamanya. Dan dia juga mencintai Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia berkata di dalam kesaksian. Nah, saya percaya siapapun kita, kalau kita mencintai Tuhan, satu waktu Tuhan